Apakah terlihat? Oke. Udah. Eee, di sini saya akan mempresentasikan tentang soal P18.7 tentang likuidasi. Untuk soalnya, ya ini ya, bisa dilihat. Si LOB ini relief under Chapter 11 of Bankruptcy pada Januari 2016. Estimated fair value asetnya sebagai berikut. Ada balance per books-nya pada Januari 2 sama Juni 30. Dan ekuitas dan sebagainya. Kemudian the parties is interest agree to reorganization plan on Juli 1, 2016 and hearing to confirm that the plan is fair and equitable is scheduled for July 8. Under the reorganization plan, reorganization value is set at 16.000 and the debt and equity holders will receive value as follows. Nah, ada post-petition claim dan pre-petition claim. Bagaimana ini receive non-cash consideration untuk fresh start-nya. Nah, pertanyaan yang ada 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah LOB itu berhak untuk melakukan fresh start accounting show calculation? Oke, kita langsung nomor 1. Jadi kan ada 2 kondisi wajib edisi 13 itu di halaman 610. Yang pertama itu reorganization value-nya lebih kecil dari post petition liabilities. Nah, kita bisa ngelihat liabilities pada Juni 2016-nya itu sebesar 16.500 dan reorganization value-nya sebesar 16.000 kayak yang dibilang tadi. Jadi untuk kondisi pertama udah terpenuhi nih. Si reorganization value-nya lebih kecil sebesar 500. Kemudian kondisi yang kedua, pemilik saham sebelum reorganization plan dikonfirmasi harus menerima di bawah 50% pada entitas yang baru. Nah, ini kalau lihat di soal, common stockholder yang awalnya 7.000, dia di fresh start-nya bakal nerima common stock sebesar 2.000 aja. Jadi itu udah pasti di bawah 50% kan. Jadi kondisi kedua udah terpenuhi juga. Jadi jawabannya adalah eligible, berhak untuk melakukan fresh start. Kemudian soal nomor 2. Prepare journal on entries to adjust LOB's account for the organization. Jadi kita nyiapin semua jurnalnya. Oke, ini nomor 2. Jadi untuk yang pertama ada penyesuaian preposition liabilities. Jadi jurnalnya itu preposition liabilities pada akun payable yang old, wages payable yang old, sebesar 800-400 yang dapat dari soal tadi. Kemudian ada notes payable baru 3.800 dan common stock baru 500. Kemudian kita dapat gain on debt restructuring-nya sebesar 2.500. Kemudian ada penyesuaian value aset. Nah, ini value aset pada Januari ini kita apa sih namanya? Kita sesuaikan sama fair value-nya gitu. Kayak land kan di soalnya itu nambah 1.000, inventories nambah 400. Kemudian building net 1.400, paten karena paten sebelumnya ada terus di pas reorganization nggak ada, jadi kita habisin 4.000-nya. Jadi apa sih namanya? Sisanya itu ini kan di debit, jadi itu loss on asset adjustment. Kemudian kita catat common stock-nya. Common stock yang lama itu 7.000 dengan yang baru 2.000 dan sisanya itu masuk ke additional paid in capital. Kemudian lanjut kita eliminasi defisit dan mencatat laporan fresh start. Nah, yang kita dapatin tadi kayak gain on debt restructuring sama loss on adjustment itu kita balikin aja sama defisit yang ada di soal ini sebesar defisit pada Juninya sebesar 4.500 kan. Nah, ini kita balikin. Tadi gain debt restructuring-nya itu ada di kredit, kita balikin jadi debit 2.500, additional paid in capital 5.000, loss on asset adjustment 4.000, defisit 4.500. Terus ada sisanya kan itu kan di debit, itu masuknya ke reorganization value in excess.
of fair value. Nah, dapat. Udah selesai, kita langsung 3. Yang nomor 3 itu prepare balance sheet-nya pada Juli 8. Nih, dapat balance sheet-nya. Club Corporation. Semuanya sama ya. Kecuali ini tadi ada reorganization value kan sebesar 1.000. Kemudian pada liabilities equity-nya ada akun payable baru dan lama. Ini semua ini yang tadi di sini. Ya tinggal dimasukin aja deh. Cuma ditambah sama reorganization value karena di soalnya tadi katanya aset sama anunya sama semua sudah. Sudah itu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih Wida. Selanjutnya silakan Septi. Izin share screen, Pak. Apakah sudah terlihat? Udah Septi. Jadi di sini saya akan mempresentasikan mengenai exercise 4.13 pada pertemuan 9. Jadi di soal home office of Glen Company menggunakan metode perpetual inventory. Kemudian nilai build atas inventory yang dikirim itu include markup sebesar 25% dari billed price. Inventory yang dikirim pada billed price dilakukan saldo awal pada tanggal 31/2015 itu mengandung credit balance of the home office allowance for overvaluation sebesar 60.000. Nah, kemudian home office ini mengirimkan inventory pada 17 September 2015 dengan bill price sebesar 400.000. Kemudian cabang melaporkan ending inventory-nya sebesar 160.000 pada billed price. Kemudian keterangan soalnya buat jurnal yang dilakukan oleh HO dan perhitungannya. Jadi jurnal yang dibuat HO pada tanggal 17 September adalah jurnal pengiriman inventory. Jurnal adalah investment in cabang sebesar 400.000 kepada inventory sebesar 300.000 dan allowance for overvaluation sebesar 100.000. Jadi 100.000 ini didapat dari build price 400.000 dikali 25%. Kemudian untuk jurnal pada tanggal 30 September 2005, ini perhitungannya ada di bawah. Jadi diketahui itu pertama ada markup 60.000. Nah, setelah mengetahui markup 60.000 ini, kita dapat mencari billed price-nya. Caranya 60.000 dibagi 25%, sehingga didapat billed price-nya 240.000, sehingga cost-nya 180.000. Kemudian, selama bulan berjalan, mengirim sebesar 400.000 pada billed price, cost-nya 300.000, dan markup-nya 100.000, sehingga available for sale-nya sebesar 640.000 pada billed price, kemudian 480.000 pada cost, dan markup-nya 160.000. Kemudian diketahui ending inventory pada cabang sebesar 160.000 pada billed price. Sehingga untuk mencari nilai markup-nya yaitu 160.000 dikali 25%, sehingga didapat 40.000, sehingga cost-nya 120.000. Sehingga diketahui yang terjual itu sebesar 480.000 pada billed price, cost-nya 360.000, dan markup-nya 120.000. Sehingga penjurnalan dilakukan HO pada tanggal 30 September itu terkait realisasi gross profit, yaitu jurnalnya allowance for overvaluasi 120.000 pada gross profit 120.000. Sekian dari saya. Dari saya mohon dimaafkan. Terima kasih. Ya, terima kasih Septi. Selanjutnya silakan Amira. Mohon izin untuk share screen, Pak. Ya, untuk selanjutnya, saya akan membahas mengenai exercise 4.15. Di sini diketahui bahwa home office mengirimkan ke branch dengan markup 25%.
baik home office dan branch itu menggunakan sistem pencatatan persediaan periodik. Nah, selama 2005 home office mengirimkan merchandise kepada branch pada bill price sebesar 30.000. Kemudian berikut di bawah ini adalah daftar persediaan pada branch pada tanggal 1 Januari dan 31 Desember 2015. Untuk perintahnya soal yakni persiapkan jurnal entry pada home office terkait dengan informasi yang disebutkan sebelumnya. Nah, untuk jawabannya adalah ketika tahun 2005 untuk mencatat pengiriman barang dari home office ke branch, maka jurnalnya adalah investment in branch pada shipment to branch dan allowance over value inventory. Investment in branch 30.000, shipment to branch 30.000 dibagi 1,25, yaitu hasilnya 24.000, kemudian allowance-nya 6.000. Kemudian untuk jurnal selanjutnya, yakni untuk mencatat realisasi gross margin di terkait hasil penjualan di cabang. Nah, untuk jurnalnya adalah allowance over value inventory pada realisasi gross profit sebesar 5.100. Nah, didapat dari barang yang dijual yakni 15.000 ditambah 30.000 dikurangi 19.500 dibagi 1,25 dikali markup-nya 25%. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih Amirul. Selanjutnya saya izin share screen ya Pak. Di sini saya izin untuk membahas exercise 4.16. Di sini diketahui bahwa Smurl Incorporation ini menagihkan kepada branch-nya atas biaya pengiriman merchandise, di mana di sini ada markup sebesar 30% di atas biaya home office. Kemudian di sini cabang diketahui menjual barang dagang tersebut dengan markup 10% di atas biaya tertagih. Kemudian di sini diketahui juga bahwa per tanggal 28 Januari 2005 ternyata beberapa barang dagang ini terbakar. Kemudian di sini diketahui juga ada beberapa informasi tambahan, di antaranya ada saldo inventory per 1 Januari, kemudian inventory per 28 Januari untuk merchandise yang tidak terbakar, kemudian ada shipment dari kantor pusat untuk periode 1 Januari sampai dengan 28 Januari, kemudian diketahui juga penjualan untuk periode 1 Januari sampai dengan 28 Januari, kemudian diketahui juga untuk sales returns and allowances. Kemudian di sini kita diminta untuk membuat perhitungan dari estimasi biaya untuk home office atas merchandise yang terbakar pada 28 Januari 2005. Kemudian kita juga diminta untuk menyiapkan jurnal untuk mengakui adanya kerugian atas merchandise yang terbakar. Nah, kemudian di sini yang pertama, kita bisa menghitung estimasi biaya untuk merchandise yang terbakar dengan menambahkan inventory per 1 Januari 2005, kita tambahkan dengan shipment dari kantor pusat. Jadi 15.600 kita tambahkan dengan 71.500, kita dapat 87.100. Di sini merupakan merchandise yang siap untuk dijual. Kemudian kita kurangkan dengan 44.200. 44.200 ini kita dapat dari 51.840. Kita kurangkan dengan 3.220, kita bagi dengan 1,1, yaitu 100% ditambah dengan 10%. Ini merupakan bill price dari net merchandise sold. Kemudian nilai 44.200 ini
44.200 ini telah kita kurangkan dari 87.100, kita dapatkan 42.900 yang merupakan estimasi dari nilai inventory per 28 Januari 2005. Nah, kemudian kita kurangkan dengan inventory yang rusak sebesar 6.500. Kita dapatkan dari 7.150 kita bagi dengan 100% ditambah dengan 10% markup tadi. Nah, kemudian kita dapatkan nilai 36.400 yang merupakan estimasi inventory yang terbakar. Kemudian kita kurangkan dengan 8.400 yang kita dapatkan dari 36.400, kita kalikan dengan 30% dibagi dengan 130%. Ini merupakan pengurangan atas valuasi excess. Nah, kemudian kita dapatkan hasil estimasi atas merchandise yang terbakar per 28 Januari 2005 sebesar $28.000. Nah, kemudian yang kedua, kita buat jurnalnya. Nah, karena di sini asumsinya si branch dan home office ini menggunakan metode perpetual, di sini kita jurnal loss from fire pada inventory sebesar 36.400. Sekian, selanjutnya silahkan Sarah. Izin share screen. Sudah terlihat. Belum, Sarah. Belum. Ya. Kan tadi udah kelihatan, Sarah, barusan. Oh, mungkin Sarah ada kendala jaringan, kita mungkin lanjutkan dulu ke Amanda. Sekarang Amanda. Silakan. Saya yang share duluan. Mungkin bisa dilanjutkan Ines dulu. Oke, baik. Fanny, boleh tolong share screen? Ya, jadi di sini saya akan membahas soal 8 dari workbook. Soalnya yaitu neraca kemitraan Camilla, Lana, dan Mariana pada tanggal 1 Juni 2020 yaitu sebagai berikut, seperti kita lihat di layar. Selanjutnya pada bulan Juni terdapat beberapa peristiwa likuidasi, yaitu yang pertama, semua utang piutang mitra diselesaikan dengan memperhitungkan saldo mitra. Lalu selanjutnya persediaan dijual seharga $20.000 di bawah nilai buku. Selanjutnya ada juga tanah dijual seharga $60, bangunan dijual seharga $40, dan semua utang eksternal itu dilunasi sebelum saldo kas didistribusikan ke masing-masing mitra. Dan itu defisiensi modal salah satu mitra itu akan kita alokasikan ke modal mitra yang positif. Jadi kita diminta buat schedule transaksi dan bagaimana sih uang tunai itu harus didistribusikan. Ya. Jadi kita bahas yang pertama, kita akan membuat schedule-nya. Jadi di sini ada statement of partnership liquidation. Di sini ada cash, non-cash, loan to Camilla, loan to Mariana, liability, Camilla 40%, Lana 30%, dan Mariana 30%. Tahap pertama kita akan menulis
balance-nya dulu per 1 Juni, yaitu cash sebesar 34.000, non-cash yang setelah kita jumlah-jumlahkan tadi kita dapatkan harga 180.000, loan to Camilla itu 20.000, loan to Mariana 16.000, priority liability itu 88.000, Camilla equity-nya sebesar 32.000, Lana 90.000 dan Mariana 40.000. Selanjutnya tadi pada soal kita bisa lihat bahwa katanya semua saldo utang piutang mitra diselesaikan dengan memperhitungkan saldo modal mitra. Berarti di sini kita akan mengoffset utang punya Camilla dan Mariana. Nah, di sini Camilla akan kita kurangi 20.000 dan Mariana juga akan kita kurangi 16.000. Selanjutnya ada penjualan terhadap inventory. Kita dapatkan cash sebesar 30.000 dan inventory berkurang sebesar 50.000. Di sini ada loss sebesar 20.000 dan selanjutnya loss ini akan kita alokasikan kepada Camilla 40%, yaitu 8.000, dan Lana juga akan kita alokasikan sebesar 6.000, Mariana juga 6.000. Selanjutnya ada land yang dijual seharga 60.000 dengan nilai bukunya yaitu 50.000, sehingga bisa kita dapatkan di sini ada gain sebesar 10.000. Gain ini akan kita alokasikan sama seperti tadi ke Camilla, ke Lana, dan ke Mariana seperti persentase tadi. Selanjutnya ada juga building. Building kita dapatkan penjualannya itu seharga 40.000 dan kita kurangi buildingnya 80.000. Ada loss 40.000 dan kita akan alokasikan juga ke Camilla, Lana, dan Mariana. Selanjutnya kita dapatkan di sini ada pre-distribution balance, yaitu distribusi sebelum balance sebelum kita melakukan distribusi. Di sini kita dapatkan kita punya cash 164.000 dan kita masih punya liability 88.000. Selanjutnya equity dari Camilla itu ternyata minus 8.000, Lana 75.000 dan Mariana 9.000. Selanjutnya tahap pertama kita akan melakukan payment ke priority liability dulu, yaitu yang sebesar 88.000. Baru selanjutnya kita melakukan distribusi ke partner. Nah, pada distribusi ke partner ini karena ada saldo yang negatif tadi di Camilla, makanya kita akan membuat schedule of safe payment dahulu. Nah, di sini kita dapatkan ada di schedule of safe payment itu ada Camilla yang balance itu 8.000, Lana 75.000 dan Mariana itu 9.000. Nah, kita loss dari Camilla itu kita alokasikan ke Lana dan Mariana yang masing-masing sebesar 4.000 yang didapat dari 30% per 60% kali 8.000. Selanjutnya juga Mariana juga dengan cara yang sama. Jadi Camilla di sini mendapatkan Rp0, sedangkan Lana mendapatkan 71.000, sedangkan Mariana mendapatkan 5.000. Kita balik ke atas dan tadi statement of partner liquidation. Jadi balance per 30 Juni itu sudah nol semua kecuali equity dari masing-masing partner. Di sini Camilla masih punya utang 8.000 kepada Lana sebesar 4.000 dan Mariana sebesar 4.000. Kurang lebih sekian dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Ines. Selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan, Amanda. Oke, izin share screen. Ya. Jadi saya akan mencoba untuk menjelaskan bab konsinyasi di workbook soal nomor 6. Ketika memeriksa laporan keuangan PT Samudra, auditor mengidentifikasi bahwa konsinyasi dari salah satu produk PT Samudra telah dicatat sebagai penjualan dalam pembukuan periode berjalan. Pada saat pengiriman barang konsinyasi dilakukan, akun piutang dagang ke konsinyasi didebit dan akun penjualan dikreditkan.
Selanjutnya, akun harga pokok penjualan di debit dan persediaan di kredit sebesar harga produksi barang yang dikirim. Akun piutang usaha di kredit ketika PT Samudra menerima pembayaran tunai dari konsinyasi, beban barang konsinyasi yang telah dibayar oleh konsinyi namun menjadi tanggungan konsinyor diakui ketika tagihan diajukan oleh konsinyi. Berikut ini neraca saldo PT Samudra bertanggal 31 Desember 2020 sebagai berikut. Di sana terdapat cash sebesar 18 juta, receivable to customer 24 juta, receivable to consignee 18.200.000, inventories 46 juta 500.000, plant and equipment 50 juta, accounts payable 25 juta, capital stock 50 juta, return earning pada Januari 1 2020 4 juta 500, sales 236 juta, COGS 165 juta, dan operating expense 36 juta 800. Hasil analisis akun penjualan pada akhir tahun menunjukkan bahwa 2.000 unit produk masih belum terjual dan masih berada di tempat konsinyi. Produk ini dijual oleh konsinyi dengan harga 5.000 per unit. Harga pokok produk ini sebesar 3.250, beban 400.000 yang menjadi tanggungan konsinyor telah dibayar oleh konsinyi, namun belum dicatat dalam pembukuan konsinyor. Dari total beban ini, 125.000 terkait dengan beban atas barang konsinyasi yang belum terjual. Sebagai tambahan, beban 260.000 dalam buku konsinyor terkait dengan persediaan konsinyasi. Akibat kompensasi rugi tahun lalu, PT Samudra tidak membayar pajak penghasilan tahun 2020. Lalu yang diminta adalah yang pertama, buatlah jurnal di buku PT Samudra yang diperlukan untuk mengoreksi catatan buku per 31 Desember 2020, dan nomor 2, siapkan laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi per 31 Desember 2020. Lalu jawaban saya untuk soal nomor 6 adalah, pertama kita mengkoreksi sales, hasil koreksiannya adalah sales pada receivable to consignee sebesar 10 juta dari 2.000 dikalikan dengan 5.000. Lalu koreksi kedua adalah inventory pada COGS sebesar 6.500.000 yang didapat dari 2.000 dikalikan dengan 3.250. Nah. Lalu di debit selanjutnya operating expense 275.000, inventory 125.000, dan di kredit receivable to consignee 400.000. Operating expense ini didapat dari 400.000 dikurangkan dengan 125.000. Lalu selanjutnya ada inventory pada operating expense, yakni 260.000. Lalu income statement yang bisa saya buat setelah dilakukannya koreksi, sales sebesar 226 juta, dikurangkan dengan COGS 158.500.000, didapat hasil gross profit 67.500.000, dan operating expense didapat 36.815.000, sehingga diperoleh net income 30.685.000. Lalu selanjutnya ada statement of financial position. Di aset terdapat cash sebesar 18 juta, receivable to customer sebesar 24 juta, receivable to consignee sebesar 7.800.000, inventory sebesar 53.385.000, dan plant and equipment sebesar 50 juta, sehingga totalnya terdapat 153.185.000. Lalu di liabilities and equities terdapat accounts payable sebesar 25 juta, capital stock sebesar 50 juta, dan return earning sebesar 78185 juta dari return earning dari return earning 1 Januari yang tadi, ditambahkan dengan net income sehingga menghasilkan return earning 78.185.000, dan totalnya sama dengan asetnya balance 153.185.000. Mungkin sekian penjelasan soal nomor 6 dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Oke, terima kasih Amanda. Selanjutnya silakan Fani. Melakukan share screen ya, Pak. Nah, di sini saya akan mepresentasikan soal workbook nomor 9. Jadi, merupakan
pembubaran persekutuan yang belum selesai. Jadi ada Lucy, Mas, Nelly, dan Oma adalah mitra yang berbagi untung dan rugi masing-masing 40%, 25%, 25%, dan 10%. Kemitraan akan dilikuidasi secara bertahap beberapa bulan mulai dari 1 Januari. Saldo percobaan kemitraan pada tanggal 31 Desember adalah 2016 adalah sebagai berikut. Lalu ada keterangan tambahan selama 2017, Januari 2017 persediaan dijual dengan harga 30.000 dan piutang usaha dilunasi sebesar nominalnya. Lalu ada pinjaman ke Nelly dikompensasikan ke saldo modal Nelly. Lalu ada semua utang di pihak luar dilunasi, dan yang terakhir adalah saldo kas didistribusikan. Lalu yang diminta adalah schedule transaksi pembubaran kemitraan pada bulan Januari 2017. Lalu yang kedua mempersiapkan rencana distribusi tunai untuk 31 Januari 2017 dengan menggunakan check payment, dan yang terakhir adalah jurnal yang diperlukan pada bulan Januari pada tahun 2017. Jadi yang pertama tadi diminta adalah schedule transaksi pembubaran kemitraan. Jadi bentuknya seperti ini. Ada balance-nya, ada cash 3.000, non-cash aset 86, liability 49, ada Lucy Cap, Mas Cap, Nelly, dan Oma Cap dengan masing-masing 15.000, 9.000, 12.000, dan 4.000. Kemudian tadi ada penjualan inventory sebesar 30.000 dengan nilai buku 25, maka kita akan mendistribusikan keuntungannya pada masing-masing mitra sesuai dengan presentasinya. Lalu yang selanjutnya ada collection AR, tadi ada pembayaran terhadap AR itu 19.000 value-nya juga 19.000. Kemudian kita melakukan order Nelly kepada saldo modal Nelly sebesar 5.000. Diketahui bahwa predistribution balance-nya adalah untuk cash 52.000, non-cash aset 37.000, liability 49.000, Lucy Cap 17.000, Mas Cap 10.250, Nelly Cap 8.250, Oma Cap 4.500. Lalu untuk membantu untuk kita membuat schedule set payment yang ada di bawah. Diketahui pre-liquidation balance-nya mengambil dari situ 22, 10.25, diambil dari sini 10.250, 8.250, dan 4.500. Kemudian possible loss pada non-cash aset. Tadi ada sisa sekitar 37.000, lalu diproporsikan masing-masing ke kapitalnya 14.800, 9.250, 9.250, dan 3.700. Diketahui 7.000 balance-nya 7.200, 1.000, minus 1.000, dan 800. Maka kita harus melakukan report terhadap Nelly Cap dengan persentase masing-masing. Ada Lucy Cap 534, Mas Cap 33, Oma Cap 133, yang kemudian menghasilkan masing-masing balance. Lucy Cap 6.666, Mas Cap 667, dan Oma Cap 667. Kemudian tadi dilakukan paid credit 44. Jadi tadi maaf kelompatan ya, belum jelas. Jadi tadi sebelum redistribution ada offset ke Lucy juga 5.000. Jadi final distribusinya sesuai settlement 8.000, terus untuk Lucy Cap 6.666, Mas Cap 667, dan Oma Cap 667, lalu menghasilkan cash seperti berikut. Kemudian jurnalnya adalah yang pertama untuk penjualan inventory cash 32.000 didistribusikan pada masing-masing capital. Ada Lucy, Mas, Nelly, Oma, kemudian book value dari inventory-nya masing-masing 2.000, 1.250, 1.250, 500, dan 25. Yang kedua adalah penerimaan cash dari AR 19.000 cash terhadap AR. Yang ketiga adalah meng-offset Nelly, loan to Nelly, itu Nelly capital terhadap loan to Nelly 5.000 masing-masing. Yang ketiga adalah akun payable, not payable terhadap cash 14.000, 30.000, lalu ada cashnya 44.000, dan yang terakhir adalah mendistribusikan cashnya.
Lucy Capital 6.660, Mas Capital 660, Omar Capital 660, dan gasnya adalah 8.000. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Terima kasih, Fani. Selanjutnya, silakan Kartika. Baik, izin untuk menjawab nomor 12. Minta tolong Fani untuk share screen ya. Jadi ini kita akan bahas tentang rencana distribusi kas. Nah, bisa dilihat di sini bahwa rencana distribusi uang untuk kemitraan Nando, Valenta, dan Wali adalah sebagai berikut. Kemudian diminta jika $700.000 uang tunai didistribusikan oleh kemitraan, berapa banyak yang diterima masing-masing oleh kreditor prioritas Nando, Valenta, dan Wali. Nah, untuk jawaban saya, bisa kita lihat di sini cash distribution plan schedule-nya dalam persen. Yang pertama, hutang eksternal sebesar 100.000 dengan persentase 100% untuk kreditur eksternal. Kemudian prioritas 1, 180.000 untuk Nando 44%, Valenta 10%, Wali 46%. Prioritas 2, 270.000 untuk Nando 22% yang didapatkan dari 2/9. Kemudian Valenta 11% didapat dari 1/9, dan Wali 67% yang didapat dari 2/3. Kemudian untuk prioritas 3, sisanya untuk Nando 11%, Valenta 44%, dan Wali 45%. Nah, berikut ini adalah cash distribution-nya. Yang pertama, hutang eksternalnya sebesar 100.000, kita alokasikan untuk kreditur eksternal 100%, yaitu 100.000, kemudian prioritas 1, 180.000, untuk Nando 79.200, yang didapat dari porsi Nando 44% dikali 180.000. Demikian juga untuk Valenta dan Wali, masing-masing 10%, 46% dikali dengan 180.000, didapat 18.000 dan 82.800. Kemudian untuk prioritas 2, 270.000, untuk Nando 60.000, dan Valenta 30.000, serta Wali 180.000. Kemudian untuk prioritas 3 didapat 150.000 yang didapat dari 700.000 dikurangi 100.000 dikurangi 180.000 dan 270.000. Kemudian kita alokasikan untuk Nando 11% dikali 150.000 didapat 16.500, untuk Valenta 44% dikali 150.000 didapat 66.000, untuk Wali 45% dikali 150.000 didapat 67.500. Kita totalkan, maka alokasi kas untuk Nando sebesar 155.700, untuk Valenta 114.000, dan Wali 330.300. Sekian presentasi dari saya. Ya, terima kasih Kartika. Selanjutnya silakan Sarah. Izin mempresentasikan soal 5, transaksi konsinyasi lengkap. Jadi kita di sini disuruh membuat ayat jurnal, termasuk jurnal adjusting, dengan metode pencatatan terpisah periodik. Jadi yang pertama, pada tanggal 3 Januari 2019, Afar mengirim 50 unit barang konsinyasi ke CC dengan harga pokok 1.400.000 per unit, harga jual 2 juta per unit, komisi 10 juta dari penjualan, dan ongkos angkut 500.000. Jurnalnya, yang pertama untuk konsinyur consignment out pada merchandise shipment sebesar 70 juta, write out pada gas 500.000, consignment out pada freight out 500.000. Lalu untuk konsinyi hanya mencatat memo saja. Selanjutnya pada tanggal 7 Januari 2019, CC mengembalikan 4 unit dengan biaya pengembalian 100.000. CC mencatat memo pengembalian dan mencatat biaya pengembaliannya sebesar 100.000, yaitu consignment in pada cash 100.000. Lalu untuk konsinyur menerima merchandise shipment pada consignment out 5.600.000, lalu mengurangi freight out-nya pada consignment out sebesar 40.000.
Selanjutnya ke bawah 31 Januari 2019. Di sini itu menurut saya ada dua alternatif pencatatan. Jadi ceritanya 31 Januari AFAR sebagai konsinyur menerima laporan dari CC bahwa 45 unit telah terjual termasuk 10 unit dari sisa barang konsinyasi di awal tahun. Dengan bukti transfer dari CC menunjukkan jumlah 34.600 akibat adanya hasil penjualan yang belum ditagih dari customer sebesar 40 juta. Dan CC juga membebankan biaya pengiriman atas barang yang dikembalikan serta biaya pengiriman dan instalasi barang ke pelanggan sebesar 40. Ya, alternatif pertama kita langsung memunculkan accounts receivable-nya. Jadi tinggal 35 kali 2 juta untuk inventory yang baru, yang consignment out baru, dan 10 dikali 1.500.000 untuk barang yang lama atau sudah terlampir 15 juta di situ. Jadi totalnya 85 juta dikurangi account receivable-nya 40 juta, jadi cash-nya 45 juta. Lalu yang kedua itu mencatat komisi sebesar 10%, jadinya 8.500.000. Lalu biaya pemasangan itu consignment in pada cash 1.800.000. Lalu penyerahan hasil konsinyasi di akhir periode itu consignment in pada cash dan accounts receivable sebesar 74.600.000. Lalu cash-nya tadi bukti transfernya 34.600.000 dan accounts receivable 40 juta. Lalu si konsinyur menerima kas 34.600.000, accounts receivable 40 juta dan mengkredit consignment out 74.600.000. Lalu kita mengakui consignment income sebesar 10.250.000. Tapi di sini tidak memunculkan beberapa expense dari konsinyasi tersebut. Jadi ada alternatif pencatatan yang kedua, bisa ke bawah. Ke bawah lagi sedikit. Jadi di sini konsinyi mencatat agak ke atas. Konsinyi mencatat ke atas paginya. Konsinyi mencatat penjualan itu diasumsikan 2 juta semua kan. Ada 45 barang. Jadinya ada 90 juta. Lalu tadi AR yang belum ditagihkan itu sebesar 40 juta. Jadi kita punya kas yang tersedia yang diterima itu 50 juta. Jadi kita hanya mencatat kasnya saja. Lalu yang kedua itu masih sama, consignment in pada cash untuk mencatat instalasi sebesar 1.800.000. Lalu di sini perbedaannya juga ada pada commission income. Jadi commissionnya ini kita catat hanya dari kas yang sudah ditagihkan. Jadinya 10% dikali 50 juta, hasilnya 5 juta. Lalu selanjutnya kita mengirim kas ke AFAR, consignment in pada cash, yaitu 34.600.000 sesuai bukti transfernya. Lalu ada consignment in pada payable to consignor, yaitu 8.500.000. Caranya ada di bawah. Nah, di sini kan tadi kas yang diterima 50 juta. Lalu ada expand dari konsinyasi yaitu rate pengembalian 100.000, ada instalasi 1.800.000 dan commission expense itu 5 juta. Jadi total expense-nya 6.900.000. Nah, ini kan harusnya dimunculkan juga di pembukuannya si konsinyur.
Lalu diperoleh cash dari konsinyi totalnya itu 43.100.000. Sedangkan kas yang disetor itu 34.600.000. Jadi masih ada yang belum disetor ke konsinyor sebesar 8.500.000. Jadi kita catat tadi consignment in pada payable to consignor. Lalu di pembukuannya konsinyor ke atas. Nah, di pembukuannya konsinyor ini expense dan receivable-nya bisa muncul semua. Jadi kasnya yang diterima tadi sesuai bukti transfer 34.600.000, lalu ada consignment out yang berupa expense sebesar 6.900.000, lalu ada receivable from konsinyi yang belum ditransfer oleh konsinyi sebesar 8.500.000, lalu ada receivable from customer. Nah, di sini dicatatnya di buku konsinyor langsung sebesar 40 juta, pada consignment out sebesar salesnya 90 juta. Lalu consignment income-nya bisa dihitung dari sales, dikurangi expense, dikurangi COGS, dikurangi freight out yang baru tadi, barang baru yang dikirim. Jadi bisa didapat 18.750.000. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Terima kasih. Ya, terima kasih Sarah. Kemudian selanjutnya silakan. Sarah, nanti yang itu yang alternatif pertama aja, alternatif kedua terlalu banyak asumsinya itu. Ya, oke, terima kasih. Iya, Pak. Ya, silakan Terima kasih, lanjut. Pak. Silakan Sasti. Terima kasih Nana. Saya akan menjelaskan soal bagian kewajibannya setelah para pemangku kepentingan bertemu dan mencari jalan akhirnya permasalahan dari keuangan dari PT Dayang dapat diputuskan dengan melakukan reorganisasi. Berikut merupakan daftar kewajiban dan otoritas PT Dayang sebelum melakukan reorganisasi. Lalu terdapat langkah-langkah yang dijalankan oleh pemangku kepentingan PT Dayang untuk melakukan bikin rencana reorganisasi. Diminta tentukan nilai reorganisasi plan. Untuk yang pertama, nilai reorganisasi plan didapat 1.945 dalam ribuan. Didapat dari common stock 800, long term note plan 500, current liability 100, dan subordinate debt 345. Lalu untuk yang kedua, apakah rencana tersebut memenuhi kriteria fresh start reporting? Untuk syarat yang pertama, total liabilities harus lebih dari recognition value. Total liabilities-nya diketahui 2.300.000, sementara organization value-nya tadi diketahui sebesar 1.945. Hasilnya terpenuhi syarat pertama. Lalu yang syarat kedua, apakah persen kepemilikan ekuitas lama itu harus di bawah 50% pada persen kepemilikan yang baru. Yang lama itu tadi punya 100.000 saham, sementara total common stock yang baru itu ada 800.000 saham. Jadi persen kepemilikannya itu sebesar 12,5%, masih di bawah 50%. Jadi terpenuhi kedua syarat untuk melakukan fresh start reporting. Lalu nomor 3 ditanyakan terkait jurnal realisasi reorganization plan. Yang pertama, hutang obligasi 15% milik PT Dayang dijamin dengan tanah dan bangunan. Para pemegang obligasi setuju untuk menerima 500.000 saham biasa
dan 500.000 utang senior dari obligasi 12% dan 100.000 persisaan senior yang dibayarkan pada tanggal 31 Desember 2019. Jurnalnya bonds payable sebesar 1.200.000 pada gain on pada common stock 500.000, long term 500.000, dan current liabilities 100.000. Didapat gain on discharge debt sebesar 100.000. Lalu yang kedua, klaim pajak prioritas 150.000 akan dibayarkan secara tunai, no entries. Yang ketiga, sisa klaim awal jaminan non prioritas sebesar 950.000 akan diselesaikan sebagai berikut. Yang A, kreditor diwakili oleh hutang akan menerima 275.000 hutang subordinasi dan 140.000 saham biasa. Jurnalnya bonds payable pada subordinate debt dan common stock 275.000 dan 140.000 serta gain on discharge debt sebesar 180.000. Lalu yang B, bunga yang terkumpul 90.000 pada obligasi akan dihapuskan. Jurnalnya accrued interest atau interest payable pada gain on discharge debt sebesar 90.000. Lalu yang ketiga, uang kertas 260.000 yang dibayarkan pada bank akan ditukar dengan 120.000 utang subordinasi dan 60.000 saham biasa. Jurnalnya notes payable to bank sebesar 260.000 pada common stock 60.000 dan subordinate debt 120.000 serta didapat gain on discharge debt sebesar 80.000. Lalu yang terakhir, pemegang saham akan menukar saham mereka dengan saham biasa senilai 100.000. Common stock lama 500.000 pada common stock baru sebesar 100.000 dan additional PIC sebesar 400.000. Lalu untuk penghapusan defisit return earning sebesar 1 juta, jurnalnya gain on discharge debt sebesar 455.000, additional PIC sebesar 400.000, serta didapat reorganization aset sebesar 145.000 pada defisit RE sebesar 1 juta. Sekian. Ya, terima kasih Sasti. Selanjutnya silakan Mari. Ya, Izin share screen, Pak. Nah, jadi saya akan menjawab soal workbook soal 11. Jadi PT Titian yang beroperasi berdasarkan pasal 11 dari tindakan kebangkrutan merilis neraca ketika mereka mengajukan rencana reorganisasi mereka sebagai berikut. Bisa dilihat neracanya. Terus rencana reorganisasi PT Titian adalah sebagai berikut. Ini 1/5. Terus yang diminta, 1, tentukan nilai reorganization plan. Menjawab soal nomor 1, post petition liabilities-nya 800 dari liabilities yang ada di neraca. Terus ditambah allowed claim subject to compromise 1.500 dari neraca, kewajiban dapat dikompromikan 1.500. Terus total liabilities-nya 2.300. Reorganization value-nya didapat dari post petition liabilities 800 ditambah priority tax claim-nya 100, senior debt 150, cash payable 50, subordinate debt-nya 300, common stock-nya 650 dari reorganization plan yang nomor 1, 3, sama 5. Dapatlah reorganization value-nya 2050. Sehingga excess liabilities over reorganization value-nya 250 dari 2.300 dikurang 2050. Terus soal kedua, apakah rencana tersebut memenuhi kriteria fresh start reporting? Jadi syarat fresh start reporting ada 2. Yang pertama, reorganization value kurang dari total liabilities. Yang kedua, kepemilikan pemegang saham lama kurang dari kepemilikan pemegang saham baru. Yang pertama, reorganization value-nya PT Titian tadi 2050. Total liabilities-nya 2.300 sehingga reorganization value-nya kurang dari total liabilities. Syarat pertama terpenuhi. Yang kedua,
Kepemilikan pemegang saham lama 250, pemegang saham baru 650, pemegang saham lama 38%, kurang dari 50%, sehingga syarat yang kedua terpenuhi. Jadi, PT Titian memenuhi syarat untuk melakukan fresh start reporting. Yang ketiga, jika jawaban nomor 2 iya, buatlah jurnal terkait dengan realisasi reorganization plan. Karena yang nomor 2 tadi jawabannya memenuhi, jadi kita buat jurnal nomor 3. Untuk reorganization plan nomor 1, jurnalnya bonds payable 400, share capital 200, senior debt, bonds payable 400 pada share capital 200, senior debt 150, dan current liabilities 50. Untuk reorganization plan nomor 2, no entry, karena yang nomor 2 ini akan dibayarkan setelah reorganisasi rencana dikonfirmasi. Terus, reorganization plan yang ketiga, jurnalnya accounts payable 200, loss on debt discharge 300 pada share capital 200, dan subordinate debt 300. Yang keempat, hutang bunga yang masih harus dibayar atas obligasi diampuni, sehingga jurnalnya interest payable 100, interest payable pada gain on debt discharge 100. Jurnal yang buat reorganization plan nomor 5, share capital lama 900 pada share capital baru 250 dan additional paid in capital 650. Terus tadi di neraca ada defisit 1.525. Jadi kita hapus defisitnya. Jurnalnya reorganization value in excess of identifiable assets 1075, gain on debt discharge 100, additional paid in capital 650 pada loss on debt discharge 300, dan defisit 1.525. Sekian presentasi saya, terima kasih. Oke ya, sudah ya. Ini pertemuan terakhir. Ini kan minggu terakhir dan saya sih berharap kalian semuanya lulus. Ya. Dalam harapan saya itu saya selalu berharap semua mahasiswa itu lulus. Tapi bukan berarti kita luluskan saja semua gitu ya, karena saya juga punya prinsip bahwa orang harus melewati standar tertentu untuk lulus ya, paling tidak nilai minimal. Jadi ini harus jadi perhatian kalian semua. Maksud saya begini ya, banyak dari kita yang seringkali tidak siap menerima kegagalan karena kita tuh merasa bahwa segala sesuatu itu harus sesuai dengan keinginan kita. Orang harus mengerti saya. Ya, kelemahan kita adalah kemampuan untuk menyesuaikan ke orang lain. Nah, kalian lahir dari generasi yang dulunya susah. Saya yakin sebagian besar orang tua kalian dulu berjuang begitu berat, sehingga mereka tidak ingin anaknya itu mengalami kesulitan seperti mereka. Nah, di sini saya sebenarnya ingin kalian begini ya. Hidup itu sebenarnya ditentukan oleh pilihan kita. Walaupun seringkali pilihannya hanya satu. Ya. Misalnya menerima atau menolak. Ya. Itu tetap ada pilihan. Gitu. Jadi nggak ada orang bilang terpaksa dalam konteks terpaksa terus dia memang dipaksa sama orang lain. Pasti ada keputusan. Ya. Misalnya saya dulu ketika selesai SMA, saya memutuskan ke STAN. Ya, walaupun saya diterima, walaupun saya tidak suka dengan ilmu sosial. Nah, itu pilihan bagi saya. Dan saya siap terima ini satu hal, saya siap terima segala konsekuensinya. Termasuk konsekuensi pada saat itu ya, saya harus siap kalau drop out. Kenapa? Karena gini, STAN itu kalau sekarang jauh lebih manusiawi. Ya, saya katakan lebih manusiawi kenapa? Dosen mengajarkan sepenuhnya, nggak ada dosen yang nggak masuk ya, dosennya masuk minimal gitu. Kemudian ada RPS jelas materinya ya, soalnya aja yang kadang-kadang nggak bisa jelas ditebakkan. Tapi zamannya saya dulu dosen nggak ngajar ya, soal nggak jelas, nilainya pun nggak jelas. Jadi saya
dulu tingkat 1 itu sangat khawatir. Saya bisa nggak lulus ini. Ya, saya sempat merasakan saya kekhawatiran DO tadi. Tapi ya itu siap saya terima. Gitu kan. Nah, ini juga nanti kalian akan mendapatkan konsekuensi ya atau apa? Pilihan itu seringkali ada yang baik, ada yang buruk gitu loh. Kita harus terima dua-duanya ya. Sama seperti apapun yang kalian pilih di dunia ini ya, kecuali orang tua kita nggak bisa milih kan, orang tua keluarga kita nggak bisa pilih, ya. Tapi pekerjaan, pasangan, ya, kemudian bagaimana kita menentukan hidup kita itu pilihan semua. Nah, saya tidak ingin kalian jadi generasi yang menyalahkan orang lain ketika pilihan tadi konsekuensinya buruk. Kadang kita nggak memikirkan konsekuensinya sekarang, ya. Penempatan dimanapun, nanti kalian ditempatkan dimanapun, ya. Kalian tetap punya opsi menerima atau menolak. Kalau menerima, laksanakan. Di tengah jalan juga ketika kalian melaksanakan tugas kalian juga tetap punya pilihan. Apakah saya terus, saya berhenti. Tapi semuanya kalian pertimbangkan konsekuensinya. Dan itu pilihan kalian sendiri, ya, bukan pilihan orang lain. Ya. Nah, satu hal menurut saya yang penting, ya, yang menurut saya akhirnya saya merasa bisa paling tidak melewati perjalanan karir saya dengan baik, gitu ya. Itu komitmen pada sesuatu yang lebih besar. Ya. Saya dulu punya komitmen bahwa tujuan saya bukan sekedar mencari uang. Ya, saya ingin ya ada penghasilan cukup. Ya, saya nggak ingin, saya udah pasti nggak akan kaya lah. Saya ingin penghasilan saya cukup, paling tidak bisa makan. Ya, suatu saat saya bisa punya kendaraan, punya rumah, itu saja impian sederhana. Sisanya saya ingin memberikan sesuatu kepada orang lain, menciptakan perubahan, udah itu aja. Kalau bisa perubahan besar, kalau nggak bisa ya perubahan kecil apa adanya, gitu kan. Ya, termasuk kan kalian lihat bagaimana di PKN STAN itu terjadi banyak hal yang berbeda setiap tahunnya. Karena memang seperti itu, kita bisa melewati masa pandemi ini, ya menurut saya dengan cukup baik, dengan setiap semesternya ada perbaikan dalam proses pembelajaran, itu menurut saya sesuatu yang nggak mudah dilakukan, tapi kita bisa melakukannya dengan baik, dan itu yang saya harapkan kalian, karena ke depan tantangannya lebih berat. Nah, ketika saya suka, kadang-kadang suka ini aja, tapi seringkali saya dikirimilah video dari teman saya ya, video-video gitu, kadang-kadang saya nggak tonton, karena saya tonton. Nah, kebetulan saya dapat 2 video nih, tentang pasangan bulu tangkis yang dapat medali emas ya, yang satu Apriani. Saya nonton bagaimana dia cerita ya, dia didorong oleh orang tuanya dalam kemiskinan main bulu tangkis ya dengan seadanya, ya kan? Itu saya membandingkan dengan pengalaman hidup saya. Ya. Saya itu waktu SD itu baru kelas 3 itu bisa punya sepatu. Jadi masih pakai sendal jepit dulu. Dulu masih boleh. Ya. Ya, seadanya gitu. Orang tua saya nunggak uang sekolah setiap tahun. Ya, bahkan saya itu pernah bolos lama karena malu saja. Karena setiap bolos, ya zaman itu kan makanya saya banyak belajar ya. Kalau ada sesuatu yang memalukan dari siswa itu, kalau bisa itu membantu. Gitu. Jangan dulu kan gini. Kalau ada yang nggak bayar lama gitu, nunggak disebutkan itu di kelas. Nih masih menunggak sekian bulan. Lama-lama kan malu ya. Nah, dan saya dulu merasa malu ya. Ya disitulah masa berat saya ya, kelas 5 SD gitu saya bolos. Gitu. Saya masuk lagi, maksudnya saya masuk kelas lagi, itu terjadi perubahan total karena wali kelas saya. Jadi waktu itu ada lomba pelajar teladan, wali kelas saya bilang sama saya, nyariin saya ke rumah. Ini anak nggak pernah masuk gitu kan. Orang tua saya kaget, saya bolos. Jadi saya bolosnya nggak ketahuan. Saya seolah pergi sekolah tapi nggak sekolah. Nah, tapi wali kelas saya itu percaya sama saya bahwa saya bisa mewakili ini dan percaya bahwa saya bisa berhasil gitu. Nah, semenjak itu saya sadar bahwa saya mesti sekolah. Saya harus siap menghadapi malu tadi. Jadi malu susah ditolak ya, ditolak orang. Jangan, saya itu nggak pernah dalam kesempatan hidup saya ya. Saya ditanya, kalau setiap pulang sekolah saya ditanya, kamu maunya di mana? Gitu kan. Saya kalau bilang nggak akan dikasih. Dan saya tidak pernah diberikan. Jadi saya sampai sekarang karir saya tidak pernah meminta.
tapi saya diminta terus. Ya nggak apa-apa, buat saya itu tugas ya. Kadang-kadang ada orang yang merasa gini, wah saya cuma sekali dapat kesempatan penempatan yang tepat, masih mending kalau saya nggak pernah. Jadi saya dulu menyesuaikan. Saya dulu udah siap itu, mau ditempatkan di mana aja saya siap gitu. Ya, saya lama nggak buru-buru beli rumah karena saya khawatir saya nggak jelas home base saya di mana. Ya, akhirnya karena sudah mau menikah, saya pikirkan saya mesti punya rumah aja, terserah. Ya udah saya home base di Jakarta gitu. Tapi saya siap waktu keluar Jakarta. Jadi kalian perlu punya kesiapan diri. Nah itu yang saya belajar dari Apriani. Nah yang kedua, saya belajar dari bukan Gresianya sebenarnya, tapi dari suaminya Gresia. Ya. Jadi si Gresia itu kan jadi atlet. Ya. Seorang perempuan jadi atlet dan dia harus mengharumkan bangsa dan negara. Dia menemukan pasangan yang tepat, si suaminya. Saya lupa namanya siapa gitu ya. Felix Jimin kalau nggak salah. Nah, ternyata si Felix itu tidak ingin mempunyai wanita biasa-biasa saja. Dia ingin mempunyai wanita yang istimewa, yang bisa ya yang mengharumkan bangsa gitu, bukan sekedar ibu rumah tangga. Itu pengorbanan yang berat buat seorang laki-laki. Tapi itu obsesi dan itu komitmennya dia. Dengan pacaran yang susah waktunya ya, mereka hanya ketemu kalau pas pulang ke Indonesia, cuman jemput dan sebagainya karena dia harus ke pelatnas. Pokoknya nggak kayak kalian lah, setiap minggu mungkin bisa pacaran sama ini kan, pacar kalian gitu. Itu sampai suatu ketika si Gresia bilang sama pacarnya sebelum mereka menikah ya, udah deh cari yang lain saja, saya nggak mungkin bisa seperti yang diimpikan oleh Gresia bisa menjadi pacar yang baik gitu, atau nanti istri yang baik gitu kan. Nah si cowok tadi bilang nggak, ini bukan masalah cinta lagi, ini masalah komitmen. Nah kembali saya balikan ke karir ya. Kalian benar-benar harus pikirkan pilihan karir kalian, masuk STAN, kemudian nanti suatu saat jadi ASN, kemudian ditempatkan, itu adalah bagian dari pilihan dan bagian dari komitmen. Jadi kalian harus punya rasa cinta, harus membentuk rasa cinta tadi, dan berkomitmen. Karena saya yakin dimanapun kalian ditempatkan, kalau kalian punya komitmen dan punya cinta, saya yakin kalian akan berhasil dan kalian akan mentas. Tapi kalau kalian tidak sesemangat itu, ya tidak sekonsisten dan tidak sekomitmen itu, di tengah jalan pasti banyak halangannya. Ya. Jadi ini penting. Kenapa? Satu hal lagi, saya titip pesan satu lagi. Kalian tidak akan pernah merasa bahagia kalau nggak pernah merasa sedih. Kalian nggak akan merasa sehat kalau nggak akan pernah merasa sakit. Kalian nggak akan merasakan semangatnya bisa meraih sesuatu kalau kalian nggak bersusah payah. Jadi ketika kita susah payah, ketika kita sakit, ketika kita menderita, ketika kita sakit, nikmati karena di depan akan muncul sesuatu yang menyenangkan dan membahagiakan. Hidup nggak pernah selalu indah, hidup akan naik turun, karir kalian akan naik turun, kalian akan punya pimpinan yang bikin kalian kesel. Nikmati aja, jangan dibawa ke hati, karena pimpinan datang dan pergi. Kalian juga datang dan pergi. Jadi kalau dalam satu episode ada yang nggak menyenangkan, udah itu saat yang tepat kalian belajar kesabaran, ya, belajar dekat dengan Tuhan, belajar yang namanya rela berkorban, itu sesuatu yang bagus lah. Dan saya berharap generasi kalian bisa. Kenapa? Karena generasi saya banyak yang bisa begitu. Dan saya harap generasi kalian bisa lebih baik lagi ya. Itu pesan saya, dua saja, nggak usah banyak-banyak ya. Kalian punya cinta dan komitmen atas pekerjaan kalian. Yang kedua, kalian siap dengan segala konsekuensi dari pilihan kalian. Ya. Selamat berjuang, semoga semuanya berhasil. Terima kasih dari mahasiswa saya. Ya Pak, izin mungkin dari saya pribadi dan atas nama teman-teman mengucapkan terima kasih banyak buat Pak Rahmadi atas bimbingan selama ini, baik itu pendidikan secara formal maupun motivasinya, saran dan masukan. Terima kasih banyak. Mohon maaf juga Pak apabila kami dari tutur kata ataupun perbuatan ada yang salah. Kemudian untuk Pak Rahmadi dan keluarga semoga sehat selalu dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya Pak. Mohon doa dan restunya Pak. Ya, oke. Makasih ya. Silakan kalau mau bikin foto kelas, kalau enggak ya nggak apa-apa, saya pamit. Nanti jam 11.45 saya post itu, saya udah kirim soal, nanti saya post password,
Kalian kerjakan 75 menit untuk mengerjakan soal, ditambah 15 menit untuk scan dan mengirimkan filenya, ya. Mungkin mohon izin untuk foto bersama dulu ya, Pak. Baik, mungkin teman-teman bisa diaktifkan kameranya dulu. Oke, kita coba di hitungan ketiga ya teman-teman ya. 1, 2, 3. Oke, satu kali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak, terima kasih teman-teman. Satu kabar ya, semoga berhasil. Saya dan tim dengan berbagai pihak sedang mengusahakan wisuda kalian nanti nggak perlu bayar. Semuanya gratis, lagi diupayakan. Kalau toh harus bayar nanti akan seminimal mungkin. Ya, ya usahakan semuanya ikut wisuda ya. Oke ya, selamat berjuang, semoga sukses. Terima kasih. Saya pamit ya. Ya Pak, Baik, makasih Pak. banyak Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya, Pak. Terima kasih, Pak.